Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurfadila Rahayu dengan NIM 20407551033 dari kelas C21D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD dengan materi pertama perubahan sosial. Yang pertama, hakikat perubahan sosial. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial dikenal sebagai perubahan sosial. Sedangkan perubahan kebudayaan merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan yang mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera, dan rasa keindahan atau kesenian dan bahasa. Discovery, invensi, dan inovasi. Discovery, invensi, dan innovation semuanya dapat disamakan dalam istilah penemuan. Dalam bahasa Indonesia, discovery merujuk pada penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya invensi atau invention merujuk pada penciptaan sesuatu yang benar-benar baru yang merupakan hasil kreasi manusia. Sedangkan inovasi merujuk pada gagasan produk, peristiwa, atau metode yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Baik itu merupakan hasil dari penciptaan baru maupun penemuan yang lama. Konsep dasar inovasi pendidikan. Kata inovasi berasal dari bahasa Latin invention yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerja inovasi artinya pembaharuan dan perubahan. Oleh karena itu, inovasi merupakan suatu perubahan baru, bukan suatu kebetulan ke arah perbaikan dan perencanaan. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kemungkinan. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan ilustratif. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dari hal kecil. Yang keempat, inovasi bertujuan untuk kepemimpinan atau kepeloporan. Tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama inovasi pendidikan adalah mencoba meningkatkan kemampuan, yaitu kapasitas sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur organisasi dan prosedur. Oleh karena itu, keseluruhan sistem harus diperbaiki agar seluruh tujuan yang dimaksud dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan terdiri dari yang pertama guru, yang kedua sistem, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, yang kelima lingkup sosial masyarakat. Materi selanjutnya, proses inovasi pendidikan. Yang pertama, hakikat, difusi, dan diseminasi inovasi pendidikan. Difusi inovasi pendidikan. Difusi adalah proses di mana anggota sistem sosial berkomunikasi tentang inovasi melalui saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Difusi inovasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai penyebaran inovasi melalui proses komunikasi tertentu di antara anggota sistem sosial dan masyarakat dalam suatu rentang waktu tertentu. Sedangkan deserminasi adalah suatu proses penyebaran inovasi yang diarahkan, direncanakan, dan dikelola. Menurut Rogers dalam Rusdiana 2014, ada 4 komponen utama difusi inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, komunikasi dengan saluran tertentu. Yang ketiga, waktu. Dan yang terakhir, warga masyarakat. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh seseorang atau unit pengambilan keputusan yang lain. Proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan yaitu visi terhadap pendidikan, pertambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses inovasi pendidikan yaitu faktor kegiatan pembelajaran, faktor internal dan eksternal, dan sistem pendidikan. Materi selanjutnya, konsep model inovasi pendidikan. Yang pertama, karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi, termasuk inovasi pendidikan oleh masyarakat luas, dipengaruhi oleh karakteristik inovasi. Selanjutnya, karakter inovasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif. Yang kedua, kompatibel. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, triabilitas. Yang kelima, dapat diamati. Selanjutnya yaitu strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi bujukan. Dan yang keempat, strategi paksaan. Petunjuk penerapan inovasi. Yang pertama, membuat rumusan inovasi. Yang kedua, menggunakan metode. Yang ketiga, menggunakan berbagai alternatif. Yang keempat, penggunaan data informasi. Yang kelima, penggunaan tambahan data. Yang keenam, memanfaatkan pengalaman dari lembaga lain. Yang ketujuh, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Yang kedelapan, menciptakan kepemimpinan yang efektif. Yang kesembilan, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Materi selanjutnya, manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama, hakikat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Konsep manajemen pendidikan merujuk pada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam buku Panduan Manajemen Sekolah. Konsep manajemen pendidikan terdiri dari yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, organizer atau pengorganisasian, yang ketiga, motivation atau penggerakan, yang keempat, controlling atau pengawasan, dan yang kelima, evaluation atau penilaian. Bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah meliputi yang pertama, manajemen kurikulum, yang kedua, manajemen kesiswaan, yang ketiga, manajemen personalia, dan manajemen keuangan. Prosedur inovasi pendidikan. Tahapan prosedural program inovasi pendidikan antara lain yaitu tahap permulaan. Pada tahap ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, pengetahuan dan kesadaran, yang kedua, pembentukan sikap terhadap inovasi, dan yang ketiga, langkah dalam pengambilan keputusan. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi, dan yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Konsep model inovasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan inovasi pendidikan. Pengertian perencanaan dalam hal ini adalah suatu persiapan dan pengambilan keputusan yang dibuat secara sistematik
yang merupakan suatu rangkaian keaktifan berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama, penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan. Yang kedua, hubungan antara suatu sistem dengan lingkungan yang terdiri dari yang pertama, hubungan reaktif yang berarti sistem secara kontinu atau berkesinambungan mengadakan respon terhadap kekuatan atau tekanan dari luar, misalnya masalah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan proaktif, artinya sistem memegang peranan sebagai pengambilan inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan secara aktif untuk berusaha mencari sumber dari lingkungannya atau eksternal. Yang ketiga, hubungan interaktif, artinya pertumbuhan dan perkembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga, elemen-elemen pokok. Dalam proses perencanaan terdiri dari yang pertama, personalia, yang kedua banyaknya personal dan wilayah kerja, yang ketiga fasilitas fisik, yang keempat penggunaan waktu, yang kelima perumusan tujuan, yang keenam prosedur pembelajaran, yang ketujuh peran yang diperlukan, yang kedelapan wawasan dan perasaan, dan yang kesembilan bentuk hubungan antara bagian atau mekanisme kerja hubungan dengan sistem lain, dan yang ke-11 perencanaan strategi pembelajaran. Selanjutnya, model inovasi pendidikan. Ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi, model pengembangan organisasi, dan model konfigurasi. Itulah tadi materi-materi dari kebijakan dan inovasi pendidikan. Saya, Nur Fadila Rahayu, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.